I took a picture of you using my analog camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wiwin Aryasta. Saya adalah salah satu dosen pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah advokasi dan penyelesaian sengketa yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa semester 5 setelah mahasiswa selesai menempuh hukum acara. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kemahiran bantuan hukum yang memberikan keterampilan tentang tata cara pemberian bantuan hukum serta memberikan keterampilan agar mahasiswa memiliki kemampuan verbal untuk memperoleh informasi serta melatih kemahiran mahasiswa dalam menyelesaikan sengketa yang ada di sekitar lingkungannya. Adapun CPL yang dibebankan dalam mata kuliah ini terdiri dari 8 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai keragaman budaya dan tanggung jawab serta cinta tanah air, yaitu unsur sikap. CPL yang kedua, unsur pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis konsep teoritik tentang ciri, struktur, dan teori ilmu hukum, sumber, asas, prinsip, dan norma hukum, serta sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. CPL yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai prinsip, norma, dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penerapan metode penemuan hukum, dan klinis hukum. CPL 4, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi hukum, pengetahuan, dan teknologi. CPL selanjutnya, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja individu dan kelompok. CPL 7, mahasiswa mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif, serta menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis. Dan CPL yang terakhir, mahasiswa mampu bekerja sama dengan rekan sejawat dalam memetakan dan mengambil keputusan secara tepat, ilmiah, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap masalah atau kasus-kasus hukum umum maupun kasus-kasus hukum khusus. Bahan kajian dalam mata kuliah ini terdiri dari keilmuan dan keterampilan hukum yang berkaitan dengan advokasi dan penyelesaian sengketa. CPMK yang dibebankan dalam mata kuliah ini, yang pertama, melaksanakan nilai-nilai agama, moral, etika, dan etika profesi dalam menjalankan profesi. CPMK 2, mengaplikasikan doktrin ilmu hukum secara umum dan khusus pada pemecahan masalah hukum. CPMK 3, menetapkan solusi penyelesaian masalah ilmu hukum. CPMK 4, mengaplikasikan ilmu hukum dan teknologi existing untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang sifatnya teoritis maupun praktis. CPMK 5, menganalisis hasil perkembangan hukum dan teknologi untuk memecahkan kasus-kasus hukum yang terbaru dalam masyarakat. CPMK 6, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Dan CPMK 7, membuat keputusan hukum secara tepat di antara alternatif keputusan hukum yang ada. Literatur yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari buku yang berkaitan dengan advokasi dan penyelesaian sengketa, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, dan karya ilmiah lain serta referensi lain yang relevan. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini meliputi case-based learning dan project-based learning dilakukan melalui pengalaman belajar berupa kuliah, tanya jawab, diskusi, responsi dan tutorial, demonstrasi, praktikum, dan yang terakhir project advokasi masyarakat. Selanjutnya penilaian yang diterapkan dalam mata kuliah ini terdiri dari presensi dengan bobot 15%, kemudian ada tugas terstruktur 1 dengan bobot 5%, tugas terstruktur 2 dengan bobot 5%, project dengan bobot 30%, praktikum 10%, UTS 15%, dan UAS 20%. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui tatap muka yang difasilitasi oleh jaringan dengan menggunakan aplikasi SIAKAD, kemudian Adlink, Zoom Meeting, Google Meet, dan juga WhatsApp Group untuk komunikasi dengan mahasiswa. Demikian penjelasan ringkas mengenai mata kuliah advokasi dan
pilihan penyelesaian sengketa. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses pembelajaran mata kuliah advokasi dan penyelesaian sengketa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah advokasi. Sehat ya? Oke, jadi sesuai dengan jadwal perkuliahan hari ini, materi kita sudah sampai kepada tahap praktek layanan advokasi. Nah, sebelum itu saya mau review, masih ingat ya materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Advokasi itu, apakah yang dimaksud dengan advokasi? Ada yang bisa menjawab? Oke. Oke. Kalau bentuk advokasi ada berapa? Oke, Mbak. Oke. Jadi ada dua bentuk ya yang kita kenal secara luas terkait dengan advokasi, ada advokasi hukum dan advokasi publik. Benar yang disampaikan Mbak Salsa, advokasi hukum itu adalah membela ya segala tindakan yang diperuntukkan untuk membela kepentingan klien atau konseli yang datang kepada pelaku advokasi. Kalau advokasi hukum maka dia advokasinya terhadap permasalahan-permasalahan hukum. Nah, kalau advokasi publik itu ditujukan untuk mempengaruhi pemangku kebijakan untuk ya menyesuaikan kebijakan dengan kepentingan konseli kita yang kita dampingi sebagai pelaku advokasi. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah kemahiran hukum yang luarannya nanti adalah project based learning, di mana kalian nanti di pertemuan ke 12, 13 ya, mungkin kita nanti akan mengabdikan, memberikan kepada masyarakat keahlian advokasi kita untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau penyelesaian sengketa macam-macam nanti yang ada di sekitar kalian semua ya, mungkin tetangganya, saudaranya, karena semester 5 ini kan kita sudah menyelesaikan hukum acara, jadi mahasiswa sudah bisa bertindak sebagai paralegal ya untuk membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa. Masih ingat juga ada berapa bentuk ya, Mas? Mediasi, konsiliasi, sama Oke, ada 5 ya. Nah, yang pertama konsultasi ya. Jadi mahasiswa sebagai ini semester 5, mahasiswa yang sudah menempuh hukum acara boleh menerima konsultasi ya. Jadi kita anggap mahasiswa yang sudah semester 5 itu sudah memiliki kemampuan untuk memberikan advice hukum, tapi sifatnya hanya konsultasi ya. Kemudian yang kedua ada negosiasi. Negosiasi ini bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan para pihak melalui negosiasi dan perdamaian. Yang ketiga mediator, mediasi ya, melibatkan mediator sebagai penengah. Dan yang keempat rekonsiliasi. Jadi seperti mediasi tapi ada konsiliator yang aktif untuk mendamaikan para pihak. Nah, yang terakhir itu adalah arbitrase. Nah, untuk melanjutkan terkait dengan materi layanan advokasi, perlu kita ketahui bahwa prinsip advokasi yang pertama adalah sukarela. Jadi seseorang meminta kepada pelaku advokasi untuk dibantu secara sukarela dan terbuka. Terbuka ya, dia terbuka menceritakan masalahnya kepada pelaku advokasi. Nah, itu prinsipnya jadi sukarela dan terbuka. Itu ada pendampingan, penyediaan informasi, dan penyediaan dukungan sosial. Nah, jadi kalau pendampingan biasanya orang-orang yang berkebutuhan hukum datang untuk memohon pendampingan ya, entah itu di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Tetapi untuk mahasiswa yang dapat dilakukan adalah di luar pengadilan ya. Jadi tadi ada alternatif penyelesaian sengketa itu dilakukan di luar pengadilan. Kemudian ada penyediaan informasi, misalnya datang konsultasi, mohon nasihat hukum. Kalau saya memiliki masalah tentang pertanahan, saya seharusnya menyelesaikan masalah ini kemana, datang ke instansi apa. Nah, pelaku advokasi dapat memberikan informasi, oh berarti Bapak bisa mendatangi kantor pertanahan setempat untuk berkonsultasi terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian penyediaan dukungan sosial. Penyediaan dukungan sosial ini biasanya kalau
konseli atau klien kita yang membutuhkan bantuan advokasi itu mungkin adalah salah satu korban tindak pidana, utamanya tindak pidana kekerasan. Nah, beberapa prinsip yang sudah kita pelajari terkait teknik advokasi, metode advokasi, tahapan, kemudian jejaring advokasi, ini nanti akan kita praktekkan secara nyata di masyarakat melalui Project Based Learning Advokasi dan Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya, ada yang perlu diperhatikan ya sebelum praktek layanan advokasi ini berlangsung. Beberapa waktu ini ya, banyak di sekitar kita yang menjadi korban-korban kekerasan seksual atau kekerasan lah, fisik, psikis, verbal maupun seksual. Ada yang tahu apa itu kekerasan seksual? Ya, Mbak. Kekerasan seksual itu adalah perbuatan tindakan menghina atau melakukan tindakan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan atau konsen, sehingga seseorang itu menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap seseorang. Oke, jadi kekerasan yang ditujukan untuk keperluan eksploitasi seksual ya, bentuknya kekerasan, violence. Secara umum, konsep pemberian advokasi diatur melalui dua hal ya. Ada jalur litigasi, yaitu penerimaan perkara, pendampingan di dalam hukum, di luar dan di dalam pengadilan. Kemudian jalur non-litigasi. Nah, ini sudah kita kenal luas. Advokasi di non-litigasi dan litigasi. Nah, ini berlaku untuk semua permasalahan yang dihadapi oleh klien kita, kecuali untuk kekerasan seksual. Nah, kenapa ini khusus? Karena negara juga sudah mengatensi bahwa perlakuan pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada korban kekerasan seksual juga harus dibedakan dengan tindak pidana yang lain. Maka dari itu nanti kalau pada saat kalian melakukan proyek advokasi, jika yang datang kepada kalian adalah korban kekerasan seksual, maka ada beberapa hal yang harus diprioritaskan. Jadi yang pertama, pilar penanganan kasus itu berfokus kepada penyediaan layanan bagi korban. Kalau perkara yang lain misalkan datang, mungkin kalau itu perkara pidana kita sarankan untuk melapor ke kepolisian. Kalau itu perkara perdata kita mungkin sarankan ke alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, negosiasi dan lain-lain. Tapi ketika itu perkara kekerasan seksual, maka yang pertama kita harus lakukan adalah pendampingan medis. Memastikan bahwa korban itu sudah terfasilitasi layanan medis ya, melalui visum et repertum, pemeriksaan di rumah sakit, mensegerakan korban kekerasan untuk diperiksakan ke layanan kesehatan terdekat. Kemudian yang kedua ada pemberian layanan psikologi. Kita sebagai pelaku advokasi tidak akan bisa berbicara lancar dengan korban yang menderita trauma. Dia akan sulit. Kalau kita biasanya mengadvokasi itu bertanya kan, bagaimana kejadiannya, kapan, di mana, siapa pelakunya. Bagi tindak pidana umum itu biasa. Tapi bagi para korban kekerasan seksual, mengulang kembali apa yang dia alami itu adalah sesuatu yang cukup berat. Sehingga tidak bisa pelaku advokasi itu memperlakukan korban kekerasan seksual sama seperti perkara-perkara lain yang diadvokasi. Jadi pastikan korban memperoleh pendampingan layanan psikologi terlebih dahulu supaya dia diringankan trauma sehingga kemudian baru layanan hukum. Nah, layanan hukum ketika korban sudah siap untuk bercerita kembali tentang kronologis kasusnya, itu maka kita boleh mengambil sikap, oh ini mau diteruskan ke pihak kepolisian atau ini mau disampaikan kepada pihak keluarga. Kadang-kadang ada yang datang anak belum dewasa, belum bercerita kepada orang tuanya. Ya, itu sudah memohon advokasi ke lembaga pemberi bantuan hukum gitu ya. Nah, selain itu lalu ada pendampingan pemulihan sosioekonomi. Jadi bagaimana pelaku advokasi juga memastikan korban ini mendapatkan pendampingan pemulihan sosial. Jangan sampai dia sudah korban, kembali ke masyarakat, masyarakat tidak menerima, dibully, dihujat, dan lain sebagainya. Nah, itu juga tugas pelaku advokasi bagi korban kekerasan seksual. Ekonomi misalkan, ya, karena kejadian itu dia dilecehkan di tempat kerja sehingga dia kehilangan pekerjaan. Nah, apa pendampingan yang harusnya dilakukan oleh pelaku advokasi?
Nah, selain pendampingan di sisi hukum, ada pendampingan di sisi kebijakan. Kenapa sih kekerasan seksual itu masih marak di lingkungan masyarakat sekitar kita ya? Berpihak kepada korban untuk memaksimalkan pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual. Karena itu nanti ketika kita berhadapan dengan atau mengadvokasi korban kekerasan seksual, ada prinsip yang harus dijunjung ya bagi pelaku advokasi. Yang pertama, perspektif atau berpusat kepada korban. Jadi korban kekerasan seksual yang datang kepada kita, itu kita harus perspektif seperti dia. Tempatkan diri kita sebagai korban. Bagaimana rasanya kalau kita menjadi korban seperti dia? Sehingga empati kita bisa timbul. Kemudian tidak membeda-bedakan, non-diskriminasi. Oh, yang datang cantik, yang datang kurang cantik. Tidak ya, semuanya diberikan layanan yang sama, tidak membeda-bedakan sara. Kemudian prinsip tidak menghakimi. Nah, kadang-kadang kesalahan yang sering terjadi ketika mengadvokasi korban kekerasan seksual itu biasanya ada pertanyaan, oh mungkin waktu itu bajumu terlalu ketat, atau bagaimana, oh mungkin kamu yang kurang hati-hati. Itu tidak boleh keluar ya. Tapi untuk menghadapi korban kekerasan seksual, judgement itu tidak boleh. Kamu paling yang menggoda duluan, kamu paling yang berpakaian nggak senonoh, itu tidak boleh. Ya, jadi apapun yang dilakukan korban itu semuanya tidak boleh dipersalahkan karena yang salah itu adalah pelaku kekerasan seksualnya. Jadi tidak berpengaruh mau dia berpakaian seperti apa, kalau pelakunya tidak berniat jahat ya tidak akan terjadi kekerasan seksual itu. Mendatangi rumahnya, dia mungkin enggan bertemu dengan banyak orang setelah kejadian itu ya, makanya kita harus datang memastikan dia sudah mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Lalu kerahasiaan dan keamanan, ini juga biasanya sangat riskan yang dilakukan kesalahan-kesalahan pelaku advokasi. Yang pertama, kerahasiaan. Mendengar ada korban, ini kita tidak tahan untuk menceritakan kepada orang lain ya kan, bagaimana itu kejadiannya dan lain sebagainya. Lalu kita lupa bahwa dari cerita yang tidak hati-hati itu akan berdampak kepada keamanan korban. Nah, di dalam advokasi korban kekerasan seksual, kerahasiaan itu adalah strict, mutlak. Kita tidak boleh menceritakan permasalahan yang dialami kepada orang lain, terutama media. Kadang-kadang pelaku advokasi itu tanpa seizin berbicara kepada media, kemudian memberitakan hal-hal yang kadang-kadang juga ditulis tanpa sensor, tanpa kode etik pemberitaan korban KS. Sehingga yang awalnya korban itu aman, di sekolah tidak ada yang tahu, setelah diberitakan, setelah bercerita kepada pelaku advokasi malah banyak yang tahu, akhirnya dia dibully. Dia akan menjadi double korban ya. Dia akan menjadi korban dua kali, sudah korban KS, lalu korban bullying. Korban kekerasan seksual, ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh korban. Salah satunya adalah melakukan konsultasi. Tujuannya adalah mengumpulkan kronologis, ya, mengumpulkan bukti-bukti apa yang dimiliki oleh korban pasca kejadian, kronologinya bagaimana, tempatnya di mana, terduga pelakunya siapa. Nah, di dalam mengumpulkan kronologis itu, ada etika dan teknik yang harus dijaga oleh pelaku advokasi. Ini saya membahasnya paralegal ya, karena ini saya jelaskan kepada mahasiswa, kalian nanti yang akan menjadi pelaku advokasi. Ada etika yang harus diperhatikan, dilarang keras menyalahgunakan pekerjaan. Nah, jadi jangan-jangan nanti setelah korban bercerita, rahasianya disimpan, tapi sekali waktu kalau dibutuhkan, kalau dia nggak bayar dan lain sebagainya, saya up nih, saya ceritakan ke orang-orang kalau kamu punya masalah begini. Itu tidak boleh, dilarang keras. Kemudian mengeksploitasi masyarakat atau korban. Sudah menjadi korban kekerasan seksual, maunya dieksploitasi lagi. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh memperkuat pola diskriminasi kepada masyarakat. Kemudian menghormati hak asasi manusia, dan tidak boleh juga menghormati unsur positif dari adat istiadat yang berlaku di lingkungan sekitar. Dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak. Dia maunya apa? Kadang-kadang korban kekerasan seksual itu datang hanya ingin bercerita dulu.
Tapi dia enggak tahu, kamu maunya apa? Saya enggak tahu, saya bingung, saya takut dimarahi orang tua, saya malu kalau ketahuan guru di sekolah. Jadi dia cerita saja sebenarnya. Lebih baik kalau misalkan mahasiswa menerima keluhan dari korban kekerasan seksual ditampung sebagaimana layaknya paralegal, dibuat dokumen konsultasi ya, dokumen APS dibuat, lalu setelah itu didampingi melapor ke UPTD PPA atau dinas teknik terkait atau penyelenggara layanan yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, itu lebih baik karena nanti pelayanan kesehatan, psikologi itu akan lebih terintegrasi. Ya. Meskipun nanti paralegal ini, pelaku advokasi boleh mendampingi sampai dengan proses persidangan, tapi kolaborasi dalam penanganan korban kekerasan seksual itu sangat diperlukan. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke praktek? Silakan kalau mau ada yang mau didiskusikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke praktek? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Rati. Jika terjadi kekerasan seksual, korban itu sering kayaknya itu bagaimana kalau tidak melapor? Sama kalau misalkan korbannya itu malah mau menikah dengan pelaku. Oke. Itu sering terjadi ya. Banyak sekali di lingkungan kita yang memang korban itu enggan melapor. Tadi sudah saya sebutkan salah satunya malu. Dikirain nanti itu aib ya. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Nah, tugas petugas layanan, pemberi layanan korban KS ya, petugas advokasi juga itu boleh mendatangi rumahnya. Kemudian memberikan edukasi bahwa kekerasan seksual itu adalah tindak pidana yang ketercelaannya sangat tinggi dan layak untuk diproses hukum. Bahkan undang-undang tidak memberi ruang bagi kekerasan seksual untuk dilakukan restoratif justice. Nah, jadi edukasi harus digalakkan, terutama bagi petugas pemberi layanan kekerasan seksual ya korbannya. Nah, kalau misalkan mau menikah ya, kita lihat usianya. Apakah dia sudah layak menikah secara undang-undang ya, batas usia kawin, apakah dia, jangan-jangan dia masih anak yang tidak diizinkan untuk menikah ya, perhatikan batas usia kawin. Kemudian, jangan sampai perkawinan itu terjadi karena paksaan. Masyarakat kita kadang masih memberlakukan ya, kalau sudah ketahuan hamil, mau nggak mau harus tanggung jawab, harus menikah. Padahal Undang-Undang TPKS sudah melarang pemaksaan perkawinan. Apalagi korban kekerasan seksual dipaksa menikah dengan pelakunya, itu masuk tindak pidana. Jadi perlu diperhatikan itu ya, Mbak Rati. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Oke. Izin bertanya, Bu. Jadi seringkali korban kekerasan seksual itu kan tidak bisa langsung untuk memberitahu bahwa dia adalah seorang korban, dan seringkali untuk melakukan pelaporan ada jarak yang cukup lama. Kira-kira batas untuk melakukan pelaporan dari waktu kejadian sebagai korban itu berapa lama kira-kira? Nah, untuk batas waktu pelaporan, nah ini juga banyak terjadi di masyarakat kita, terutama kepada anak-anak yang masih belum mengerti bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Nah, jangan khawatir ya. Jadi batas waktu daluarsa pelaporan kekerasan seksual itu agak cukup panjang ya. Itu di 12 tahun, bisa lebih ya, tergantung itu diketahuinya kapan. Bisa jadi kejadiannya saat anak usia 6 tahun, tapi orang tuanya baru tahu 3 tahun setelahnya. Kalau anaknya pernah menjadi korban kekerasan seksual oleh temannya atau tetangganya begitu ya. Nah, korban bisa, kemarin juga ada yang kejadiannya saat dia SMP, kemudian dia bercerita kepada orang tuanya, orang tuanya tidak percaya karena pelakunya kiainya, gurunya begitu ya. Ternyata setelah dia umur 18 tahun ke atas, dia bisa mengambil tindakan hukum sendiri, akhirnya dia melaporkan ke polisi dan sekarang perkaranya sudah selesai, pelakunya sudah ditahan. Jadi jangan khawatir, itu perlindungan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang terkait dengan batas waktu pelaporan korban kekerasan seksual. Oke, masih ada? Kalau sudah, kita lanjut ke praktek advokasi ya. Tadi sudah kita jelaskan caranya. Silakan siapa yang mau mempraktekkan lebih dulu?
volunteer, satu sebagai petugas pemberi layanan advokasi, satu sebagai klien, orang yang datang untuk meminta advokasi, 2 orang saja. Sebelum itu nanti bergantian ya. Silakan 2 orang. Kita mulai praktek layanan advokasi ya. Ini sudah ada 2 temannya yang menjadi perwakilan, yang lain silakan diperhatikan. Silakan dimulai. Ada yang bisa dibantu? Bisa Pak. Jadi saya ada masalah dengan tetangga. Ya. Jadi tetangga saya itu meminjam uang kepada saya, tapi nominalnya cukup besar, sekitar 30 juta. Nah, tetangga saya menjanjikan untuk mengembalikannya di bulan kemarin, tapi sampai sekarang tidak ada pengembaliannya. Jadi kira-kira gimana Pak, biar utang tetangga saya bisa kembali? Yang pertama Mas lakukan adalah kita nanti akan somasi dia. Kalau seandainya dengan somasi dia tidak bisa untuk mengembalikan uangnya, baru kita ke ranah hukum. Jadi gitu. Untuk surat kuasa somasinya nanti saya bikinkan dengan tim saya. Jadi saya ingin tahu utang 30 juta itu rinciannya seperti apa dan alur ceritanya gimana? Kok bisa 30 juta tidak dikembalikan? Jadi gini, bulan kemarin, bulan Juni, tanggal 1 itu Pak Agus, tetangga saya, itu meminjam uang kepada saya 30 juta. 1 Juni tahun 2026 kemarin. Okay. Nah, beliau berjanji untuk mengembalikan pada tanggal 30 Juli kemarin. Nah, tapi sampai sekarang tidak dikembalikan uangnya. Waktu itu saya sudah, beliau menjaminkan ini, BPKB mobil. BPKB mobil. Tapi saya dan Pak Agus tidak memiliki perjanjian di atas kertas, cuman lisan saja. Nah, itu gimana Pak nanti? BPKB mobilnya masih ada? Masih di tangan saya. Ada. Bapak tahu alamatnya Pak Agus? Sebelah saya Pak. Oh sebelahnya. Oke. Ini aja. Mungkin nanti kita jadwalkan untuk ketemu Pak Agus dulu sebelum kita somasi untuk menagih secara tatap mata. Setelah dia tidak mau, baru nanti kita somasi. Saya lihat boleh bukti BPKB-nya mana? Belum saya bawa Pak. Belum saya bawa. Iya. Oh iya. Nanti kalau konsultasi silahkan Bapak bawa BPKB-nya pertama, bawa KTP, terus bawa tahu rumah alamatnya Pak Agus di mana juga. Nanti kita siapkan pemberkasannya dahulu. Jadi ketika kita ke sana tidak langsung bawa nol botol ya pastinya. Tapi kita nanti bawa berkasnya. Jadi ketika sudah ke sana ternyata mediasi nggak bisa, kita berikan surat somasinya. Agar beliau tahu konsekuensi ketika dia tidak membayar utang kepada panjenengan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya. Tangan soalnya. Nah, ini tadi sudah contoh layanan advokasi ya, berupa apa? Konsultasi ya, konsultasi. Nanti ketika ini ditindaklanjuti akan mengarah kepada proses negosiasi ya, negosiasi pembayaran hutang. Tapi ada kekurangannya di dalam praktek ini. Apa kira-kira? Nah, sebaiknya pelaku advokasi ini mencatat. Jadi ada berita acara pemberian layanan konsultasi bagi klien yang datang. Nah, ini nanti kalau tidak rapi dalam pencatatan, kemarin kita sudah, besok minggu depan mungkin kita akan praktek ya, pembuatan dokumen APS. Nah, itu nanti akan kita tekankan di situ. Jadi pertemuan ini untuk teknik advokasi sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan. Baik, terima kasih. Sekian perkuliahan kita hari ini terkait dengan praktek layanan advokasi. Nanti ini kita siapkan betul-betul untuk kalian melaksanakan project based learning ya. Jadi nanti kalian akan benar-benar memberikan advokasi real terhadap masalah yang dilakukan oleh masyarakat. Boleh advokasi hukum, boleh advokasi publik. Terima kasih pertemuan hari ini. Ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.